Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak dari kita itu terjebak dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Kalau keinginan kita itu nggak ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang yang sangat tamak. Tidak pernah puas, menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang nggak peduli dengan Tuhan lagi. Yang kita fokuskan hanya untuk pada diri kita sendiri. Kita ingin dipuaskan dengan segala sesuatu, apapun itu namanya. Jadi orang yang sangat egois, menjadi orang yang sangat licik, picik, dan jahat di hadapan Tuhan. Justru kalau kita memiliki keinginan-keinginan yang gak sejalan dengan kehendak Tuhan, dan keinginan itu dibuai, ujungnya keinginan itu akan menjerat kita jatuh di dalam dosa. Makanya di kitab Ibrani katakan seperti ini, di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, beberapa di antara kita menjadi orang yang sangat jahat sekali, dipakai segala macam cara hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena apa? Bumi ini, dunia ini kalau dikasih kepada kita tidak akan pernah memberi kepuasan. Apalagi uang, harta, kekayaan tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Makanya jadi orang kalau terus mengejar uang, menjadi hamba uang, orang itu menjadi tamak dan jahat sekali. Dia bisa nipu, dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa manipulasi kebenaran dan lain sebagainya. Hanya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsunya. Di Lukas dijelaskan, di Lukas 3:14, prajurit ini ada bertanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan rampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Cukup dengan gajimu. Kalau kamu ingin penghasilan lebih, jangan merampas, jangan memeras, tapi cukup dengan gajimu. Kalau pingin yang lebih lagi, minta hikmat Tuhan, bikin usaha, bikin bisnis. Jangan karena pegawai, engkau jadi pegawai, karena pingin penghasilan lebih, engkau nipu, engkau korupsi, engkau memanipulasi dan melakukan kejahatan yang lainnya. Percuma kita bisa memiliki harta dari segala kejahatan, tapi nanti kita juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memberi makan kepada keluarga kita dari hasil kejahatan, dari hasil keculasan, dari hasil penipuan. Itu hanya membuat anak cucumu terlibat dalam banyak kejahatan dan dosa, karena kamu memberi makannya dari uang yang najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan ini diberikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kalau anak-anak Tuhan yang hari ini percaya Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, dan mulai hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat. Hikmat itu yang akan mendatangkan kekayaan. Seperti Salomo, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan, sehingga seluruh negeri ingin datang menghadap Salomo dan memberikan persembahan. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen sudah nggak mau mengembangkan diri, sudah malas doa, malas cari Tuhan, malas belajar, malas mengembangkan diri, terus pingin diberkati dengan cara culas, cara jahat, cara manipulatif, engkau menjadi teman sekutunya iblis. Orang yang seperti ini bisa kelihatannya rohani, tapi sebenarnya hatinya busuk dan jahat. Saya percaya orang-orang atau anak-anak Tuhan yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan jagain, Tuhan cukupi. Tuhan proteksi dan Tuhan lindungi dengan caranya yang ajaib. Makanya kita harus belajar menguasai hati kita. Jangan menjadi orang yang tamak, culas, pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Karena keinginan mata ini, kalau kita nggak taklukkan kepada pusat kehendak Tuhan, keinginan mata ini tidak akan pernah bisa dipuaskan. Nih, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, sebab apa yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan dagingmu, keinginan matamu, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Nah, 3 hal ini loh seringkali menyeret kita itu terjebak dalam banyak pelanggaran, melakukan banyak hal yang berdosa, yang bertentangan dengan Tuhan.
Nah, hal ini, keinginan matamu, keinginan dagingmu, dan keangkuhan hidupmu perlu disalibkan. Perlu diselaraskan sejalan dengan kehendak Tuhan. Pak, boleh nggak kaya? Oh, boleh sekali. Kalau engkau jadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, engkau bisa bisnis dan menghasilkan uang dengan lebih lagi. Sebenarnya orang itu bisa diberkati di atas yang lain karena dia memiliki hikmat. Bagaimana dia melihat peluang, bagaimana dia mengembangkan dirinya, dia punya strategi, dia ngatur keuangannya dengan baik. Tidak heran orang-orang ini bisa dipercayakan. Tapi banyak orang Kristen hanya mengharapkan mukjizat tapi malas bekerja. Ya bagaimana Tuhan bisa percayakan? Engkau berharap diberkatin Tuhan jadi orang yang kaya raya tapi malesnya bukan main. Nggak mau belajar, nggak mau melihat peluang, nggak mau bekerja. Ya kamu hanya gigit jari aja. Kalau kita ingin diberkati, minta hikmat Tuhan di atas rata-rata. Bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola bisnis, bagaimana melihat peluang, Tuhan pasti berkati. Pasti diberkati, pasti Tuhan buka jalan. Kalau kita ini menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jadi kaya itu boleh. Karena Tuhan percayakan kekayaan, kalau kita dipercayakan kekayaan, Tuhan punya maksud dan tujuan dari semua berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Untuk bisa memberkati orang-orang yang berkekurangan, memberdayain pekerjaan pelayanan Tuhan. Nah, kalau kita ini hanya sekedar mengejar kekayaan, akhirnya kita memiliki keinginan menjadi kaya, dan ujungnya kita akan menjadi orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Kalau hanya sekedar pingin kaya, ngikutin keinginan matamu, pingin jadi orang yang memenuhi semua kebutuhanmu dengan gaya hidup yang nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hanya menjerat engkau pada kesusahan-kesusahan di dalam hidup. Makanya banyak orang nggak bisa menaklukkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidupnya. Pingin gengsi, pingin kelihatan hebat, tapi ngutang. Pingin segala sesuatu yang kelihatannya indah, tetapi dia pakai kartu kredit. Akhirnya apa yang terjadi? Terjebak dalam hutang piutang. Butuh keinginan sesuai dengan kebutuhan. Makanya belajar mencukupkan dirimu dengan apa yang ada, belajar mencukupkan dirimu sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan atas hidupmu. Jangan melebihi kemampuanmu. Banyak orang ingin mengikuti hawa nafsu dan keinginannya, melebihi kemampuan dan kekuatannya. Akhirnya apa? Terjerat hutang piutang yang banyak sekali, sehingga akhirnya apa? Diperbudak oleh hutang tersebut. Bapak Ibu, kita harus bisa mengendalikan diri kita di hadapan Tuhan dengan tepat, supaya hidup kita ini nggak terjebak pada keinginan daging, hawa nafsu, dan keangkuhan hidup. Kalau kita sudah terjebak di sana, hidup kita akan menderita. Kita nggak bisa menikmati hidup dengan penuh kebahagiaan. Hidup kita akan merana, hidup kita akan kacau, hidup kita akan ruwet. Tapi semakin kita memberi hidup kita di hadapan Tuhan, memberi hati kita di hadapan Tuhan, semakin hidup kita mempermuliakan namanya. Dan hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin dahsyat tentunya. Banyak orang terjebak dengan keinginan-keinginannya dan tidak bisa menaklukkannya pada pusat kehendak Tuhan. Sekarang buka di Yakobus pasal yang pertama ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan kita itu mesti ditaklukkan. Ini sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Keinginan kita ini kalau nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan menyeret kita, menjebak kita, mencobain kita, dan ujungnya kita akan babak belur. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ada orang yang pengen ngidam. Rasanya kalau nggak dipuaskan keinginannya itu, rasanya dunia ini mau runtuh. Kalau kita nggak bisa taklukkan diri kita, nah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman itu akan nyeret terus, membawa kita ke dalam dosa. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berapa banyak dari kita hidup kita mengalami masalah dan percobaan. Karena apa? Nggak bisa mengendalikan diri. Nggak bisa menguasai diri. Banyak orang bertanya, Pak, bagaimana sih pikul salib sangkal diri? Ya Pak, kamu lihat dirimu yang paling nonjol di mana kelemahanmu. Yang seringkali membawa engkau jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Apa itu? Keinginan mata,
keinginan daging, keangkuhan hidup, yang bagian mana? Koreksi, selidiki, cari tahu sampai ke kedalaman batinmu. Kalau itu didapatin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Minta Tuhan beresin sampai ke akar-akarnya. Dan kita ambil komitmen untuk berubah dan bertobat. Kalau tidak, semua keinginan-keinginan kita ini yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, dan kita buka celah, kita entertain, akhirnya keinginan itu begitu menguasai dan menyeret kita, dan kita buai, ujungnya kita hidup dalam dosa. Kita harus belajar hidup mengendalikan diri, menaklukkan semua keinginan kita ini yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kalau keinginan kita yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita ikutin, ujungnya akan menjebak kita dalam pelanggaran dosa yang akan membuat kita binasa. Kita akan ketemu banyak masalah, ketemu problem, dan ujungnya kita sendiri yang menderita. Kita harus belajar menghitung dengan baik. Kita harus belajar menimbang dengan baik. Jangan sampai keinginan yang bukan daripada Tuhan itu akan menjerat kita pada banyak pelanggaran. Kita akan lihat ya, apa kata Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Bersukarilah hai pemuda dalam kemudaanmu. Ya anak muda, kamu boleh bersukaria, kamu bisa kemana-mana, lakukan semaumu sendiri. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginanmu. Bisa ngikutin keinginannya. Keinginanmu apa? Turutin aja. Kehendakmu mau apa? Lakuin aja. Dan sekalipun itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu lakukan. Dan pandangan matamu, keinginan hatimu dan pandangan matamu. Ini anak-anak muda biasanya kurang bisa mengendalikan diri. Tetapi lihat, perhatikan, kalau kamu ngikutin keinginanmu pada waktu masa muda, keinginan hatimu, keinginan matamu, dan kamu terus-terusan ikutin itu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke dalam pengadilan loh. Ujungnya, kalau kamu ikutin keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging tadi, kamu nggak salibkan pada pusat kehendak Tuhan, engkau akan dibawa kepada pengadilan. Berapa banyak terjebak orang ikutin hawa nafsu, egonya, amarannya, emosinya, tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya terjebak. Benar-benar real dalam pengadilan di muka bumi ini, kena masalah hukum. Ini kata pengadilan bisa, ini pengadilan di muka bumi bisa pengadilan setelah kematian. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Banyak orang nggak bisa mengendalikan dirinya, emosinya, merasa dia lebih penting dari yang lain, merasa dia lebih hebat dan harus dihargain. Ketika orang lain memperlakukan tidak seperti yang dia mau, dia melakukan banyak hal yang menjerat dia, ujungnya berurusan dengan hukum. Kita menjadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan menjadi orang yang tamak dan serakah. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang kita kejar selama tinggal di bumi ini? Apakah kita ingin kaya, kita kumpulin harta? Lalu kalau sudah terkumpul hartanya, kamu mau pakai apa? Atau kita mau kejar jabatan, karir, kalau sampai memuncak, tujuan karirmu untuk apa? Sebenarnya apa sih yang kamu kejar mulai hari ini? Coba dipikirkan, mulai direnungkan. Apa sih yang saya kejar? Nama tenar, nama besar, diberkatin, kaya raya, makmur, terkenal, hebat, punya jabatan tinggi? Atau sekedar hanya mengejar itu toh, atau sekedar yang lain? Padahal Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan ciptakan kita ini, tujuannya untuk mempermuliakan namanya, bukan hanya untuk kita ngejar keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Banyak orang Kristen terjebak di sini. Hati-hati kalau kau terjebak dengan semua keinginanmu yang bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidup kita ini. Ketika engkau jadi pengusaha, Tuhan punya maksud kenapa engkau ditempatkan memiliki panggilan sebagai pengusaha. Jadi hamba Tuhan, jadi pendoa, jadi ibu rumah tangga, jadi karyawan. Tanya Tuhan, maksudmu apa di balik semua ini? Kau tetapkan, kau percayakan, aku sampai hari ini berada di posisi ini. Apa hanya untuk gaya-gayaan, untuk kelihatan keren-kerenan, atau ada rencana Allah di baliknya? Kalau kita ngejar rencana Allah tadi, semua tindakan kita, semua keputusan kita, semua keinginan kita akan sejalan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita lupa diri, kita melakukannya hanya untuk memenuhi kepentingan dan hawa nafsu kita,
akhirnya kita menjadi orang yang jahat sekali. Tidak heran menjadi orang yang sombong, suka pamer, belagu, angkuh, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Orang merasa benar sendiri. Ini orang-orang sebenarnya nggak kenal dengan dirinya. Orang yang nggak kenal dengan dirinya, manifestasinya adalah perbuatan daging. Kalau kita ini kenal diri kita sendiri, dari semua apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita kenal diri kita siapa di hadapan Tuhan. Dan kita kenal Tuhan yang kita layani siang dan malam itu seperti apa. Banyak dari kita, orang percaya, hanya terjebak dengan mengejar dari sisi duniawi, sisi yang sifatnya tidak kekal, sampai kita melupakan yang sifatnya kekal dan berbau kekekalan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen memang harus seimbang. Tidak hanya mengawang-awang di surga, tapi juga harus menginjak bumi. Waktu kita menginjak bumi, benar-benar kita melakukan kehendak Tuhan, dan kita mau menjadi berkat di dalamnya. Melakukan semua ketetapan Tuhan, dan hidup kita akan menjadi berkat di sana. Saya percaya, kalau kita ngerti hal ini, kita akan bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Kita bisa menguasai emosi kita. Kita bisa menguasai keinginan mata kita dan keangkuhan hidup kita. Bapak Ibu, dagingmu tidak pernah bisa dipuaskan. Dunia ini dikasih dalam hidupmu tidak akan pernah bisa memuaskan. Apapun yang di dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan kepuasan dalam hati kita. Kepuasan kita adalah ketika kita ini ngalami Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan. Hidup kita dipenuhi dengan Tuhan. Baru kita akan mengalami namanya kepuasan yang sejati. Banyak orang memuaskan dirinya dengan mengejar jabatan, mengejar karir, mengejar uang, punya usaha, jadi konglomerat, punya perusahaan banyak, jadi hamba Tuhan besar, namanya terkenal masyhur, menjadi karyawan teladan, apapun lah namanya. Tidak akan pernah memuaskan. Ada yang memuaskan keinginannya dengan hobi, dengan beli mobil baru, mancing, jalan-jalan, liburan, beli rumah baru, dan lain sebagainya. Toh ujungnya akan bosan. Bapak Ibu, kalau kita ngalami Tuhan, kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan secara pribadi, kita akan dipuaskan oleh hadiratnya. Makanya kalau orang itu belum ngalami Tuhan secara pribadi, belum membangun keintiman dengan Tuhan sampai ngalami Tuhan, engkau masih dikuasain dagingmu dan hawa nafsumu. Semakin seorang ngalami Tuhan, dia akan mati terhadap dirinya sendiri. Semakin ngerti kebenaran, dia akan mati terhadap dirinya sendiri. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging tidak akan pernah bisa menguasai. Mati terhadap diri sendiri, hanya fokus kepada tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita masih belum bisa mati terhadap diri sendiri, keinginan, ego, hawa nafsumu yang akan ngontrol dan mengendalikan. Ujungnya engkau tetap ketemu masalah dan persoalan. Orang yang mati terhadap dirinya sendiri itu menang terhadap dirinya sendiri, menang terhadap emosinya, menang terhadap dosa, menang terhadap keinginannya. Ini dibutuhkan proses hari demi hari, ngikutin kehendak Tuhan, berjalan semau Tuhan, berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin. Belajar menaruh keinginan kita pada pusat kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Kita harus belajar menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Allah. Dan hidup kita pasti akan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, tambah hari tambah kita kenal diri kita sendiri, mati terhadap diri sendiri, dan Kristus yang memerintah dan berkuasa. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku hari ini untuk Kristus Yesus Tuhan. Kepuasan kita hanya kalau kita ngalami Tuhan. Bapak Ibu, kau ngejar dapat uang seberapa banyak pun, tidak akan pernah memuaskan. Mengejar bikin perusahaan sehebat apapun, selalu pingin yang lebih hebat lagi. Liburan, mau liburan kemanapun, tidak juga pernah memuaskan. Beli mobil, beli rumah,
nurutin hobi, jalan-jalan, atau apapun juga, tidak akan pernah memuaskan yang di dalam batin ini. Yang di dalam batin ini kepuasanmu kalau kau kalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan, dan mati terhadap dirimu sendiri, hidup ngikutin kehendak Tuhan sepenuhnya. Saya berdoa hari ini kita tambah hari tambah belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Pikul salib, jalan sama Tuhan. Semakin hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Belajar mencukupkan diri apa adanya. Jangan karena engkau pingin sesuatu dan engkau nipu, korupsi, melakukan kejahatan, melakukan pemerasan. Ujungnya engkau akan binasa dalam kekekalan. Dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita, tidak ada yang terluput satupun. Suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita hari ini, kalau benar-benar real dipanggil Tuhan, bisa bertanggung jawab nggak di hadapan Tuhan? Benar nggak kita diterima Tuhan? Karena kelakuan sikap kita selama ini, tindakan kita ini, benar berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Makanya hari ini ambil keputusan untuk menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Sampai kita menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kita melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Mati terhadap diri sendiri. Amin. Semua keinginanmu harus diselaraskan dengan firman. Sesuai kehendak Tuhan apa tidak? Kalau enggak sesuai kehendak Tuhan, belajar menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan ikutin ego dan amarah dan hawa nafsu. Belajar matiin dagingmu dan sepenuhnya berjalan bersama Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan kami buat Raja kami yang mulia. Kami berdoa, Tuhan terus bawa kami, ubahkan kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin kami, ya firman jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati bisnis pekerjaan usaha mereka, Tuhan bikin berhasil. Kamu berat orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja, korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak
glory. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepe nemete. Imine mebe piene meke nomo to sandiri ini. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabaka. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere btp kiene mende beki nomo ko sande konomo. Inne mende rebebe piana mabahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende beki. Terus semekonara lama tabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan.
Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu, terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu yang mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau engkau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.